Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana B. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester saya, mata kuliah teori BK Belajar. Materi yang akan saya sampaikan yaitu cara mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam dari individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, dan juga sedih. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis emosi. Nah, jenis-jenis emosi ini ada 3. Yang pertama yaitu emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu. Misalnya cuaca atau kondisi ruangan dan tempat di mana individu itu berada. Kemudian yang kedua yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Kemudian materi yang ketiga yaitu macam-macam emosi. Setiap orang tentunya pernah emosi, akan tetapi banyak orang mengidentifikasi emosi sebagai suatu hal yang negatif, seperti memukul, melempar barang, menghancurkan barang yang biasa kita sebut marah. Marah memang merupakan bagian dari dasar emosi, tapi bukan hanya itu jenis dari emosi. Emosi itu sendiri ada yang negatif dan juga ada yang positif. Kemudian macam-macam selanjutnya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul, bahkan membunuh. Kemudian yang kedua yaitu emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasakan sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Kemudian emosi iri. Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang membandingkan, maka timbullah rasa iri. Emosi iri harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Kemudian yang keempat yaitu emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat merubah berupa lari, menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Kemudian yang kelima yaitu emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.
Kemudian materi yang terakhir yaitu cara mengendalikan emosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan emosi dan mengarahkan emosi secara positif, yaitu yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Kemudian yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Kemudian berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Kak Ainun kecoa.